Halo anak-anak, selamat hari Minggu ya. Kita ketemu di sekolah Minggu online kembali ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Ya, puji Tuhan, anak-anak semua sehat ya. Sudah siap sekolah minggunya? Sudah makan ya? Sudah mandi? Oh, sudah seger semua. Ayo kita mulai sekolah minggu kita. Kita nyanyi dulu. Jalan serta Yesus ya. Kalau ada kata jalan, kita balik arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami ingin sekolah minggu, Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, setiap minggu kita belajar tentang apa ya minggu-minggu ini? Perumpamaan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita banyak perumpamaan supaya kita bisa mengerti ajaran Tuhan Yesus dan kita melakukan dalam hidup kita ya. Anak-anak sekarang siap mendengar firman Tuhan? Kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyi, ku ingin dengar cerita ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku selama-lamanya. Yuk kita pujikan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku untuk selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku untuk selama-lamanya. Ya, anak-anak siap ya mendengarkan cerita. Sebelum Bu Endang cerita, Bu Endang mau tanya dulu. Anak-anak pada saat ini kepingin apa ya? Mungkin ada yang kepingin pergi ke rumah nenek. Mungkin ada yang kepingin jalan-jalan ke mall. Mungkin ada yang kepingin sepeda baru, ya. Atau ada yang kepingin es krim. Aduh, sudah lama ya enggak makan es krim. Es krim rasa coklat, es krim stroberi. Aduh, aku udah lama ya kepingin es krim. Ada yang kepingin baju baru. Pengen apa ya kira-kira anak-anak saat ini? Ya, banyak ya. Kita punya keinginan-keinginan. Kalau kita kepingin, kalau anak-anak kepingin sesuatu, anak-anak diem aja atau anak-anak ngomong sama papa atau sama mama.
Gimana? Diam aja? Aku sebetulnya kepingin, tapi aku takut ngomong. Ada yang begitu? Atau kalau kita kepingin, langsung ngomong sama papa mama. Pa, aku kepingin itu loh, mainan baru. Aku kepingin es krim gitu. Atau ngomong sama mama, ya, Ma, aku kepingin baju baru. Udah lama ndak dibeliin baju baru. Kepingin kaos itu loh yang warnanya merah. Ya, kadang-kadang kita kepingin, tapi kita takut ngomong sama papa mama. Takut enggak kalau punya keinginan? Takut ngomong enggak? Ya harusnya enggak boleh takut ya. Kita ngomong sama papa, ngomong sama mama. Pak, aku kepingin ini, kepingin itu. Ya, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita punya keinginan, kita ngomong sama Tuhan Yesus. Gimana ya caranya ngomong? Dengan berdoa. Ya, berdoa itu adalah kita ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita. Tuhan Yesus selalu siap menolong kita, ya, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Ya, di dalam Lukas, ya, di dalam Injil Lukas pasal 18 kita akan belajar tentang satu perumpamaan, ya. Lukas 18 ayat 1 sampai ke 8. Lukas 18 ayat 1 di sini dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Ya, di Lukas 18 ini dikisahkan ada seorang ibu. Ya, seorang ibu ini datang kepada hakim. Hakim itu siapa ya? Hakim itu biasanya orang yang berkuasa, ya, yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah, gitu ya. Ada seorang ibu datang kepada seorang hakim, tetapi hakim ini hakim yang tidak baik, hakim yang tidak percaya kepada Allah, hakim yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ibu ini selalu memohon kepada Pak Hakim. Pak Hakim, tolong, aku punya masalah. Aku ditolong ya Pak Hakim. Hakimnya melihat, tapi dia tidak peduli. Diam aja. Seorang ibu. Aku nggak mau menolong dia. Tolong Pak Hakim, tolong. Aku punya persoalan. Aku harus ditolong. Tolong ya Pak Hakim, tolong. Ibu ini setiap hari datang minta tolong. Aku nggak mau menolong. Pak Hakim, tolong ya, please, tolong aku Pak Hakim. Pak Hakim tolong aku. Ya, daripada ibu ini menyusahkan aku, tiap hari datang, tiap hari merengek-rengek. Udah, mari aku tolong. Ya, akhirnya si ibu itu ditolong oleh Pak Hakim. Meskipun hakim ini tidak percaya kepada Allah, hakim ini tidak baik, tetapi karena Pak Hakimnya merasa risih ya, tiap hari didatangi ibu itu, maka ibu itu ditolong oleh Pak Hakim. Ya, Tuhan Yesus ya mengajarkan kepada kita supaya kita itu meminta kepada Tuhan Yesus, ya, berdoa kepada Tuhan Yesus dengan tidak jemu-jemu. Seperti seorang ibu tadi, ya, ibu tadi memohon kepada Pak Hakim, ya, dengan tidak jemu-jemu terus memohon kepada Pak Hakim.
Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita kalau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Seorang hakim yang tidak baik saja mengabulkan permintaan si ibu itu. Apalagi Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik, ya, Tuhan Yesus yang mengerti kebutuhan kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu mendengar kita, mendengar doa kita, dan siap menolong kita. Ya, ini pelajaran buat kita anak-anak ya. Anak-anak harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Berani berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mendengar doa kita. Tuhan Yesus mau menolong kita. Tiap hari kita berdoa ya. Mau makan. Siapa yang mau makan berdoa. Ya, kita tiap hari kalau mau makan berdoa dulu ya, bersyukur karena makanan yang Tuhan sudah sediakan. Oh, bangun tidur kita pagi-pagi bangun tidur berdoa dulu ya, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kita ya, kekuatan kepada kita. Mau tidur kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Kalau kita mau bepergian ya, mau pergi, kita juga berdoa. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa terus-menerus dan tidak jemu-jemu. Ya, jangan bosan kalau berdoa. Kita tidak boleh takut berdoa kepada Tuhan dan juga tidak boleh bosan untuk berdoa. Ya, siap anak-anak? Mau berdoa terus kepada Tuhan? Ya, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 22 yang akan dibacakan oleh teman kita Cika dan Cisa. Matius 21 ayat 22 bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, terima kasih untuk Cika dan Cisa yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu hari ini. Kita akan tutup sekolah minggu ini. Kita akan pujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang doa. Kami harus berdoa setiap hari dengan tidak jemu-jemu. Kami harus berani berdoa kepada Tuhan
dan kami tidak bosan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami dapat melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak ya. Salam sehat. Harus tetap pakai masker ya kalau pergi-pergi kemana-mana. Sampai ketemu minggu depan.